Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kita Pak. Ya gimana nih, udah pada mudik ya? Ini saya baru bikin konten lagi ya. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian para penonton ya. Dan makasih loh yang buat subscribe ya, like, komen. Semoga dilancarkan segala urusan kalian ya. Seperti itu ya. Buat kalian yang mungkin di asmara atau rezeki ya, seolah-olah stuck ya, berjalan di tempat atau di siklusnya itu aja ya, tidak ada perkembangan, kalian bingung mau kemana ya, arahnya segala macam kalian udah coba tapi tetap aja ngerasa stuck seperti itu aja ya. Sama saya juga ya gitu. Kalau ada yang tahu solusinya silahkan di komen aja ya gitu ya. Jadi kita sama nih, kita sharing aja ya, barangkali bisa bermanfaat ya. Kita akan coba bahas sedikit di sini ya. Di sini asmara, di sini rezeki dalam konteks karir ya. Ada kan salah satu sumber kan pasti karir kalau bisnis usaha ya. Di sini kalian udah stuck nih ya, stuck ceritanya nih, udah nyoba segala macam tapi stuck di tempat ya, berjalan di tempat ya. Di tempat ya. Ini sama nih ya. Ya, ini perlu diketahui bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang perfect ya. Dalam konteks kebersyukuran lah yang perfect sebenarnya ya, yang membuat melengkapi ini semua sehingga kalian lupa ya. Jadi gini, kalau asmaranya bagus biasanya rezekinya kurang, kalau rezekinya bagus biasanya asmaranya kurang. Itu yang sering saya alami. Maksudnya saya berarti dong. Yeah. Maksudnya kasusnya ya. Oh, kasusnya. Iya. Ya, ada pula yang menyebabkan itu biasa kurang kebersyukuran. Misalnya rezekinya bagus, asmaranya bagus, tapi seiring waktu perjalanan tetap aja godaan itu ada sehingga menjadikan di antara kedua ini turun gitu loh. Yang lucu lagi di asmara itu siklusnya nggak udah, jadi ketemunya yang itu lagi, modelnya begitu lagi, gitu lagi ya. Terus gimana dong cara keluar dari zona tersebut ya? Sama di rezeki juga udah segala macam dikeluarin kayak gitu ya. Kalian jalanin A, B, C. Lu ngapa dulu ketawa? Ini nyindir saya ya. Ini banyak yang dijalanin ya, ini pelatihan ini segala macam dicoba, tapi kerasanya kok stuck gitu ya, stuck gitu kan, kayak gitu-gitu aja gitu loh ya. Kayak kerasa tuh kayak udah jalan jauh gitu, pas nengok, gue masih di sini gitu kan. Sama kayak asmara juga ya, udah dicoba move on misalnya, udah dicoba mencari gitu ya, ikhtiar dan lain sebagainya, tetap aja ketemunya modelnya begitu juga ya. Jadi kayak nggak kelar gitu ya gitu. Nah, terus caranya gimana biar bisa balance atau tadi keluar dari zona tersebut ya? Kalau ada yang tahu komen ya. Kasih tahu saya juga. Aduh. Ya misalnya kita ambil dari segi asmara dulu ya. Asmara itu siklusnya berulang. Kalau saya di konten saya sebelumnya sudah ada ya soal siklus berulang dan lain sebagainya ya. Begini ya Kak ya. Namanya asmara itu kan memang agak sulit karena ini terkait dua orang yang saling mencari Tuhannya masing-masing, kebenarannya masing-masing. Jadi ada baiknya caranya adalah berbenah diri. Ini di luar ibadah ya. Ibadah mungkin itu mau nggak usah dibilang, udah pasti ya. Ini harus berbenah diri. Gitu. Udah berbenah diri masih nggak ketemu juga nih ceritanya. Gitu ya. Berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kriteria. Kalian terlalu menggantungkan kriteria. Walaupun memang bibit-bibit bobotnya perlu gitu loh. Tapi tidak menjadi standarisasi. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini adalah kehendak pencipta.
yang dilawan tuh ini nih susah, ya nggak bisa ngapa-ngapain lu, manut sama ini, ya manut, nggak bisa kita berontak kalau dikasihnya yang potongannya begitu, sedangkan ada keterangan yang baik ketemu yang baik gitu ya. Tapi kan yang baik itu belum tentu yang fisiknya oke. Ya, bohong lu kalau kagak ngeliat dari fisik juga ya, iya ya. Betul. Gitu ya. Pasti ada kurangnya lah ya, nggak mungkin sesempurna itu ya. Ada yang nanya ke saya waktu itu, idealnya seperti apa, standarisasinya seperti apa sih pasangan. Sebenarnya kalau dikategorikan itu ya nggak ada, masing-masing punya tolak ukurnya sendiri-sendiri gitu loh kan. Kadang pengennya yang perfect baik gitu loh ya. Tiap orang punya kekurangan gitu. Terus gimana dong kalau masih siklusnya kayak gitu-gitu aja? Ya udah berbenah diri dulu aja, sabar, tungguin gitu ya. Agar terlepas dari siklus tersebut. Biasanya ada sifat dominan atau karakteristik seperti tadi bibit-bibit bobot yang kalian pertahankan gitu, sehingga kalian sulit menemukan yang ideal gitu loh ya. Minimal misalnya fisiknya bagaimana gitu, bodinya gimana, tingginya bagaimana, pekerjaannya bagaimana gitu ya, sehingga akhirnya lupa bersyukur mempunyai yang sudah ada kayak gitu loh ya. Jadi harus dirubah gitu ya, arahnya kemana ya, ya kalian tujuannya udah berbenah diri aja, nggak ada lagi ini mah. Cinta-cintaan udah pasti sakit hati, kecewa ya, nggak mungkin enggak. Terus saya pernah ngobrol sama ibu-ibu lagi di stasiun itu kan, kata ibu-ibunya gini, kan segala sesuatunya kan pasangan dilandasi dengan cinta gitu untuk bisa berhubungan ya. Iya memang secara umumnya seperti itu ya, cuman kadang cinta yang datang itu nggak kamu tanya dulu peruntukannya ke siapa, ada apa, namanya tamu datang kan ditanya asal usulnya dulu, jangan langsung ditanya melempar ke orang itu yang ada terluka gitu loh ya. Gitu. Jadi berbenah diri. Kalau berbenah diri udah apa namanya nggak nemu juga, kalian harus cek dulu usiamu udah berapa gitu ya. Ada tuh misalnya 50, bisa nggak sih dapet jodoh lagi? Ya gimana ya gitu ya. Udah disaranin sih siapin bekal aja kan. Gitu. Ya kan emang gitu kan ya. Kalau masih muda masih gitu, tapi bukan berarti nggak ada kesempatan ya, karena yang kita hadapi itu sang pencipta gitu ya. Nggak bisa ngatur-ngatur kitanya gitu ya, ketemunya yang begitu ya udah berbenah diri aja gitu. Balik lagi prioritas gitu, prioritas ya, misalnya fisik, sifat, apa lagi ya, ekonomi ya, ekonomi ini harus ada prioritas yang mana yang didahulukan, nggak bisa semuanya gitu ya, nggak bisa, harus prioritas. Minimal dia punya moral lah ke kamu ya. Moral di sini tuh misalnya dia menganggapmu ada kayak gitu ya, nggak masalah. Sekalipun ekonominya misalnya kurang, atau kalian mau ekonominya bagus, ya pasti ada sifatnya yang kurang gitu ya. Jadi nggak bisa seperfect itu. Jadi kalian harus prioritas agar tahu tujuan arahnya kemana kayak gitu. Nggak bisa sempurna semuanya gitu loh ya. Spek dewa lu kan gitu, mintanya spek dewa ya gimana gitu tuh kalau asmara. Dan disarankan kalau yang punya luka batin ada baiknya diobatin dulu ya, misalnya habis bercerai atau habis putus jangan langsung masuk asmara, yang ada malah numpuk nanti ya, bukannya nyembuhin ketergantungan. Jadi harus ada cowok baru sembuh, harus ada cewek baru sembuh, nggak kelar-kelar itu gitu-gitu. Jangan dikira beres, itu tuh numpuk makin lama makin banyak itu nanti, makin kacau energinya nanti, nggak karuan itu deh. Kita cenderung ke nafsu, syahwat kayak gitu ya, hasrat, ego, udah nih kumpulan-kumpulan yang kayak begitu ya gitu. Jadi coba lo untuk mulai memprioritaskan minimal apalah
gitu yang bisa kalian maklumi, sisanya ya sedang-sedang aja, nggak usah terlalu perfect gitu selain berbenah diri gitu ya gitu. Karena namanya fisik akan luntur dengan waktu, namanya rezeki juga sama ya, orang kan masih kuat-kuatnya gawe, kalau udah tua bagaimana gitu ya, paling secukupnya. Penting gak sih ini bahasa Semara? Kayaknya nggak ada bobotnya gitu ya. Gitu ya, kalau asmara sama rezeki juga. Kalau karir, kalian udah usaha apa, tetap aja berjalan di tempat. Itu harus berbenah diri ya, terus sama prioritas. Jangan sampai yang udah ada kalian nggak syukurin gitu ya. Gampangnya sih berbenah diri semuanya tuh ya. Jadi konten ini sebenarnya ujung-ujungnya berbenah diri. Gitu, berbenah diri, prioritas nggak beda jauh. Gitu, diprioritaskan mana yang mau kalian ini kan gitu loh ya, jangan sampai yang ada kebuang ke situ semua akhirnya bocor kayak gitu ya. Apalagi biasa asmara bisa mempengaruhi rezeki, pusingan di sini rezekinya jadi mandek itu bisa gitu. Yang salah siapa ya, diri sendiri gitu ya gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa membuat hidup kalian bisa lebih baik selain daripada berbenah diri, memprioritaskan. Yang sulitnya kalau asmara itu perasaan ya, ngadepin perasaan itu sulit beneran deh ya, ini saya serius. Kalian menghadapi perasaan itu sulit. Semua orang bisa jatuh, yang tadinya kuat bisa runtuh ya kalau menghadapi perasaan, apalagi menyikapi perasaan sakit atau kecewa. Caranya gimana? Biarkan perasaan itu keluar, jangan ditahan di sini. Bukan berarti mencak-mencak gitu, nggak. Udah bayangkan, ilustrasikan dalam pikiran, dalam merasa kalian, perasaan itu seolah-olah keluar. Jadi kayak meditasi kayak gitu ya. Biarkan itu keluar mengalir, lepaskan gitu ya. Lalu terima fakta yang ada. Jangan terlalu dipaksakan gitu loh ya. Biarkan perasaan itu bergejolak dengan sendirinya gitu. Entah juga si perasaan itu capek sendiri kok seiring waktu berjalan. Kenapa waktu yang bisa menyembuhkan? Karena terkait penerimaan dan kebiasaan, terbiasa menjadi biasa. Ini buat kalian susah move on, seperti itu salah satu caranya ya. Dan hindari segala sesuatu yang mengingatkan dia kepadamu gitu ya. Jadi segala sesuatu yang mengingatkan kamu tentang dia, hindari kayak gitu kalau emang susah mengendalikan perasaan itu gitu loh ya. Gitu. Kalau rezeki ya tadi ya, sesuai bakat, prioritas dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang sih, cukup berbenah diri semuanya akan kembali imbang kayak gitu ya. Karena nggak diuji tuh, semua sama-sama diuji ya gitu. Selain ibadah ini ya, saya tidak bicara ibadah ya, karena itu masing-masing tahu lah, udah pada gede kan gitu ya. Apalagi sih dulu deh ya, udah manfaat banget nih. Ya ini konten inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kenapa kalian merasa stuck, bingung arahnya kemana ya, caranya gitu, prioritasin yang mana yang mau kalian prioritasin gitu loh ya. Dan biasanya sebenarnya ada perubahan, cuman kalian nggak syukurin aja gitu. Perubahan itu kan nggak harus secara uang ataupun pasangan, tapi sifat dominan kalian yang terupgrade karena mental tadi teruji gitu kan. Dan nggak harus berbentuk sebuah ide atau apa, tidak gitu. Ketika mental kalian lebih siap, lebih tahan banting, itu sebenarnya udah pencapaian ya, cuman kurang bersyukur aja gitu, sehingga merasa stuck gitu ya. Intinya sih berbenah diri, sifat dominan dirubah kayak gitu. Apalagi ya nih, krik banget nih sih. aduh ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah, inilah seadanya gitu. Kalau di dalam olah rasa gitu ya, jangan sampai jadi berhala. Asmaranya, rezekinya juga jangan sampai berhala kayak gitu ya. Ntar insya Allah itunya lebih baik. Ingat, kalau urusan perasaan jangan terlalu dipaksakan, biarkan aja perasaan itu keluar dalam energi. Keluarkan perasaan itu ya, lepaskan. Bukan berarti marah-marah, enggak, keluarkan aja. Sama rezeki juga, kalau kalian mentok udah jalan A, B, C, D tetap stuck di situ, berarti ada sesuatu yang terlewat. Kalian meditasi ya, lalu prioritaskan, minta petunjuk dan bimbingan kepada Sang Pencipta
itu nanti akan muncul titik terangnya gitu ya. Boleh dicoba di rumah ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang nonton ya. Ya anggap aja hiburan lah ya. Ya kalau gitu saya kita undur diri. Kalau ada salah kata saya ucap hampura ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.